Nggak sengaja? Yakin. Juru bicara militer Israel, IDF, Nadav Sushani, mengaku kejadian tertembaknya 15 anggota UNIFIL di pangkalan misi perdamaian PBB di Lebanon Selatan adalah tidak sengaja. Padahal selain menyerang UNIFIL, Israel juga melakukan rangkaian serangan udara ke Lebanon, dan informasi dari Kementerian Kesehatan di Lebanon, per tanggal 12 Oktober 2024, jumlah korban jiwa mencapai lebih dari 2.000 orang, dan 10.000 lebih orang cedera. Tidak sengaja, masa bisa begitu? Simak pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu setelah kejadian di mana beliau minta Sekretaris Jenderal PBB memindahkan UNIFIL dari Lebanon Selatan. Karena alasannya zona tersebut berbahaya, UNIFIL sudah menjadi benteng pertahanan Hezbollah. Berikut 4 poin dari saya yang mengatakan bahwa nggak masuk akal lah Israel bilang nggak sengaja. Pertama, PM Netanyahu justru mengatakan bahwa IDF telah berulang kali minta ke PBB agar UNIFIL ditarik. Oh ya, kapan? Tiap tahun mandat UNIFIL diperbarui loh melalui resolusi 1701 oleh Dewan Keamanan PBB. Dan di sana melibatkan 10.000 orang pasukannya itu. Lebih dari 50 negara plus 800 warga sipil atau staf sipil. Dewan Keamanan PBB juga mengkonfirmasi bahwa mereka telah melakukan pertemuan eksekutif yang juga diketahui oleh Sekjen PBB, dan untungnya mereka menetapkan bahwa UNIFIL akan tetap di posisi masing-masing dan Dewan Keamanan PBB tetap akan menjalankan mandatnya di Lebanon Selatan. Artinya jangan bilang PBB tidak mendengar lah, PBB mendengar, PBB merespon, justru Israel yang telah secara sewenang-wenang mengambil keputusan sendiri tanpa mengindahkan pemikiran PBB. Poin yang kedua, Netanyahu bilang UNIFIL dijadikan basis Hezbollah. Mana buktinya? Mari kita kembali ke mandat dan cara kerja UNIFIL. Jadi mandat mereka bukan hanya disepakati oleh Israel loh, tapi juga oleh negara-negara anggota PBB. UNIFIL alias United Nations Interim Force in Lebanon dibentuk tahun 1978 setelah Israel menginvasi Lebanon. UNIFIL ini terdiri dari para penjaga keamanan dan mereka melakukan patroli di perbatasan Israel dengan Lebanon Selatan. Tugas UNIFIL ini adalah menjamin agar tentara-tentara Israel betul-betul mundur ke batas negara Israel, keluar dari Lebanon, menjaga perdamaian dan juga sekaligus membantu agar pemerintah Lebanon lebih efektif di wilayah tersebut. Saya garis bawahi di situ, menjaga mandat pemerintah Lebanon agar efektif di situ, bukan malah mengambil alih pemerintahan, apalagi memutuskan secara sepihak atas nama Lebanon. Lagi-lagi Israel berarti sudah melanggar ketentuan kesepakatan internasional. Poin yang ketiga, kalau tidak sengaja, kok serangan kepada UNIFIL sudah berkali-kali loh. Benar, Israel pernah menyerang UNIFIL beberapa kali. Jadi insiden ini bukan pertama kali. Pertama tahun 87, lalu tahun 1996, 2023, dan baru-baru ini. Padahal jelas kan ya, pasukan UNIFIL itu selalu pakai helm warna biru. Posisinya juga jelas dan nggak pindah-pindah. Jadi kenapa sih? Sebenarnya Israel itu butuh melewati posisi UNIFIL di Nakura demi dia memasuki atau menginvasi wilayah Lebanon. Poros posisi ini sangat penting buat tentara Israel. Yang keempat, tidak sengaja, bahkan sudah ada 2 kesepakatan internasional namanya Statuta Roma yang menjadi dasar soal terbentuknya ICC alias Mahkamah Pidana Internasional di Den Haag. Di dalam pasal 8 ayat 2b di situ dikatakan bahwa penargetan misi kemanusiaan dan misi perdamaian secara sengaja adalah kejahatan perang. Kesepakatan yang kedua adalah hukum humaniter internasional, di mana objek yang tidak boleh diserang saat perang adalah warga sipil, tenaga medis, rumah sakit, kota, desa, cagar budaya, dan bangunan-bangunan yang mengandung kekuatan berbahaya seperti tanggul atau bendungan. Fakta di lapangan mengatakan bahwa Israel sudah menargetkan semua objek yang dilarang ini. Selain UNIFIL, artinya Israel sudah pernah menyerang ya fasilitas Palang Merah, rumah sakit, dan juga kamp pengungsian. Tunggu dulu, apakah karena Israel tidak meratifikasi Statuta Roma, kemudian Israel boleh abai pada peraturan tersebut?
Israel boleh tidak ratifikasi, tapi Palestina sudah menjadi Parti to Statuta Roma di tahun 2015. Dan meskipun pernah didebat oleh Israel, ditegakkan lagi loh hak tersebut di 2021. Artinya, Palestina dan negara-negara lain boleh melakukan investigasi atas kejahatan perang yang dilakukan oleh Perdana Menteri Netanyahu. Oke, begitu POV dari saya. Apa POV kamu? Tulis ya di kolom komentar di bawah ini. Saya tunggu sampai di episode berikutnya. Terima kasih. Bye. Nantikan episode berikutnya Jumat depan.